Perkenalkan, saya Iwan Suharta, NIM 201367126 dari program studi Peningpa. Di sini, saya akan menjelaskan praktikum mengenai fluida dinamis. Judul praktikum yang saya ambil yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi laju air pada botol berlubang. Tujuannya, mengetahui faktor yang mempengaruhi laju air keluar dari botol berdasarkan prinsip fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa cair maupun gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap konstan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen. Dalam kehidupan sehari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Besaran-besaran yang terdapat dalam fluida dinamis yaitu ada debit, itulah jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Kemudian pertemuan kontinuitas, air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama titik atau jika ditinggal dua tempat. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum denotik. Hukum denotik adalah hukum yang melandaskan pada hukum kekerasan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Prosedur praktikum dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan alat dan bahan, uji coba, dan setelah itu melakukan pengamatan. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut: gunting, penggaris, korek api, dupa, spidol, pewarna makanan, botol, lakban, stopwatch, dan air secukupnya. Langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu meliputi: pertama yaitu kita mengukur seberapa tinggi botol yang diperlukan dari bawah permukaan air atau dari bawah. Dalam praktikum ini dibuat 4 lubang, di mana masing-masing lubang memiliki interval 5 cm, sehingga dapat tinggi botol yang digunakan setinggi 20 cm. Karena botol yang dipakai tingginya lebih dari 20 cm, kita berikan tanda baik garis maupun lakban. Kemudian untuk membuat tiap-tiap lubang, saya menggunakan dupa dengan diameter lubangnya masing-masing dibuat 0,3 cm. Tutup tiap-tiap lubang menggunakan lakban. Hal ini berguna agar pada saat kita mengisi botol dengan air yang masuk dalam botol tersebut tidak tumpah atau merembes dari lubang yang telah kita buat. Kemudian kita isikan pewarna makanan. Hal ini
Tujuan agar saat kita mengisi air dan melakukan pengamatan, agar pengamat mudah dalam mengamati air yang keluar dan memberikan kita tanda bahwa air telah habis pada lubang tersebut. Kemudian kita hitung waktu yang diperlukan air keluar dari ketinggian interval 1, 2, hingga interval akhir. Nah, hal ini kita ulangi sampai pada lubang yang terakhir. Nah, kemudian kita amati, lalu kita masukkan ke dalam data hasil percobaan. Pada ketinggian 20 cm atau lubang 4, saya buka, kemudian saya ukur waktu yang digunakan untuk air tersebut habis di lubang tersebut. Begitu pula pada lubang yang ketiga, kedua, dan ke-1. Dari penelitian ini didapati bahwa lubang pertama atau lubang yang posisi paling rendah memiliki laju air yang lebih cepat dibanding dengan lubang pada ketinggian H2, H3, dan H4. Hal ini dikarenakan pada posisi paling rendah, tekanan yang di dalamnya lebih besar daripada posisi paling atas, sehingga dengan tekanan yang besar membuat aliran fluida mengalir lebih cepat ke dalam ketinggian, berpengaruh terhadap volume air yang keluar dari lubang. Perbedaan waktu berpengaruh terhadap banyaknya air yang keluar pada lubang tersebut. Semakin besar debit air, maka semakin besar kelajuan airnya. Sedangkan debit berbanding terbalik dengan waktu dan kelajuan fluida berbanding terbalik dengan luas penampungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang. Saya tutup dengan sampai jumpa.